Bab 1696, 10.000 tahun pengejaran. Carlos, orang yang memiliki kekuatan super setingkat dewa leluhur. Julian awalnya berpikir bahwa Carlos mungkin tidak akan membunuhnya. Membunuhnya hanya demi sebuah nama, orang itu benar-benar terlalu picik. Tetapi sekarang tampaknya Carlos adalah orang seperti itu. Sekarang, Sarah berdiri di depannya, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia mengepalkan tangannya, urat-urat menonjol di lengannya. Dia marah dan geram. Namun, menghadapi dewa leluhur yang kuat, dia hanya bisa menekan amarah di hatinya. Dia membenci dirinya sendiri karena lemah. Jika dia adalah dewa leluhur, bagaimana mungkin Carlos berani memperlakukannya seperti ini? Sarah dan Carlos sedang berselisih. Carlos menatap Sarah dan berkata-kata demi kata, "Sarah, kamu harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup dari orang yang ingin aku bunuh. Bisakah kamu melindunginya untuk sementara waktu? Bisakah kamu melindunginya seumur hidup?" Sarah memiliki ekspresi dingin dan tidak banyak bicara. Dia tahu kepribadian Carlos dan tahu bahwa Julian mungkin tidak berumur panjang. Namun Julian telah berbuat baik pada keluarga Hansel. Pada saat ini, Laura juga berdiri, menatap Carlos, dan bertanya dengan suara dingin, "Carlos, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Hanselku? Cobalah untuk membunuhnya. Bahkan jika itu berarti keluargamu akan jatuh miskin, kamu harus membuat Gunung Tiandao kehilangan selapis kulit." Yang lain takut pada Gunung Tiandao, tetapi Laura tidak. Hehe. Carlos tertawa. "Aku tidak pernah menyangka bahwa Sarah dan Laura, dua orang paling berbakat di keluarga Hansel, akan menentangku hanya karena seorang anak kecil. Aku katakan dengan jelas, aku akan membunuh anak kecil ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku sudah mengatakannya." Wajah Carlos berangsur-angsur menjadi suram. Julian, yang berdiri di belakang Sarah, berjalan perlahan dan muncul di hadapan Sarah. Ia menatap Carlos yang sombong di hadapannya dan berkata-kata demi kata, "Gunung Tiandao, penguasa alam semesta ini, memang seperti ini. Masuk akal jika ia dihancurkan. Pengadilan kematian." Carlos tiba-tiba menjadi marah dan melambaikan lengan bajunya dengan santai. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari lengan bajunya, dan kekuatan ini keluar dan langsung menghancurkan Julian. Wush! Pada saat ini, cahaya pedang muncul dan menghalangi gerakan itu. Saat cahaya pedang muncul, seorang pria paruh baya muncul. Dia mengenakan jubah putih susu dan tampak sangat anggun. Ini adalah Gunung Dewa Pedang, bukan Gunung Tiandao. Pria parubaya yang muncul itu berkata dengan tenang, "Jika kamu membunuh seseorang di Gunung Dewa Pedangku, setidaknya kamu harus meminta pendapatku, kan? Nenek moyang pedang." Carlos juga memanggil dengan hormat. Meskipun dia adalah Tuan Muda Gunung Tiandao, Jianzhu adalah seorang senior tua dengan reputasi yang bertahan selama ribuan tahun dan kekuatannya tak tertandingi, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Setelah memanggilnya, dia menatap Jianzhu dan bertanya, "Mengapa, bahkan senior Jianzhu ingin menghentikanku?" Master pedang berbalik dan melirik Julian. "Julian, dia sudah mengetahuinya. Tapi saya belum pernah melihat Julian." Dia memandang Julian, ingin melihat siapa yang akan menerima pedangnya di masa depan. Julian juga menatap pria parubaya yang anggun di depannya. Siapa yang mengira bahwa pria ini adalah master pedang super kuat yang menciptakan 5 dunia pedang utama Kendo dan terkenal pada suatu era. Jianzhu berbalik lagi, menatap Carlos, dan berkata, "Julian adalah muridku. Menurutku, masalah ini harus dilupakan." Ekspresi Carlos terus berubah. Hanya dialah satu-satunya pria yang dapat memanggilnya Sarah. Itulah yang telah dikatakannya dahulu kala. Jika dia tidak membunuh Julian hari ini, bagaimana dia bisa bertahan hidup di alam semesta ini? Namun, Master Pedang berdiri untuk melindungi Julian, jadi sangat sulit baginya untuk membunuh Julian. Dan dengan kehadiran Sarah, itu bahkan lebih sulit. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Karena leluhur pedang senior telah berbicara, bagaimana mungkin aku tidak menurut? Namun, apakah dia dapat bertahan hidup atau tidak bukanlah keputusanku. Itu tergantung pada kemampuannya." Jianzhu menatapnya dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Carlos berkata, "Konon katanya anak ini memahami 5 dao besar saat mengamati bunga dao dan mengolah sifat ketuhanan 5 dao besar. Dia seorang jenius super. Aku akan memberinya waktu untuk melarikan diri. Selama dia bisa bertahan hidup dari pengejaranku selama 10.000 tahun, maka masalah ini akan selesai. Jika dia meninggal secara tragis, maka aku tidak bisa disalahkan." "Kamu kentut." Laura berdiri dan menuduh, "Dia bahkan belum memasuki alam kuasi kaisar. Jika kamu memburunya, bagaimana dia bisa bertahan? Jika dia berada di alam yang sama denganmu, apakah kamu berani berbicara begitu sombong?" Leluhur pedang juga angkat bicara, "Kau benar. Lagi pula, kau juga leluhur bumi. Kenapa kau begitu keras padaku, Junior?" Carlos juga memiliki banyak rasa sakit yang tidak dapat ia ungkapkan. Sebenarnya dia juga punya kesulitannya sendiri. Meskipun Julian memanggil nama Sarah, dia juga bisa mengerti. Namun, Julian memahami 5 dao besar dan mengolah keilahian 5 dao besar. Ayahnya merasakan bahwa bentuk embrio kekuatan kosmik telah muncul. Selain itu, disimpulkan bahwa orang yang memiliki prototipe kekuatan kosmik adalah Julian.
Karena dia memahami keilahian 5 dao besar, prototipe kekuatan kosmik muncul. Jika orang seperti itu tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi dewa leluhur alam semesta. Ini akan mengancam status Gunung Tiandao dan status ayahnya. Jadi, tetapi dia tidak dapat mengatakan hal-hal tersebut. Dia tidak punya pilihan selain menanggung semua itu sendiri. Carlos melirik Jianzhu, tersenyum, dan berkata, Senior Jianzhu, Anda terlalu khawatir. Saya pasti tidak akan melakukannya sendiri. Saya akan mengirim beberapa orang jenius untuk memburunya. Tentu saja, tingkatan para jenius ini juga sebanding dengan anak itu, tidak jauh lebih tinggi darinya, paling-paling hanya 2 tingkatan lebih tinggi darinya. Julian tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap Carlos. Carlos menatap Julian dan berkata-kata demi kata, kekuatan fisikmu berada di alam Kaisar Agung 5 surga, jadi alam tertinggi dari makhluk yang kukirim untuk memburumu hanya di alam Kaisar Agung 7 surga, dan pasti tidak akan melampaui alam Kaisar Agung 7 surga. Jika kau dapat bertahan hidup 10.000 tahun di bawah pengejaran makhluk yang kukirim, masalah ini akan dihapuskan, dan kau juga akan diizinkan memasuki Gunung Tiandao. Sang Master Pedang mengerutkan kening. Mengapa Tiandao bertekad membunuh Julian? Carlos adalah leluhur bumi. Apakah pantas membuat keributan sebesar itu untuk manusia yang bahkan belum mencapai tingkat Kaisar Semu? Mungkinkah Gunung Tiandao mengetahui sesuatu? Sang Master Pedang merenung. Akan tetapi, leluhur pedang tidak dapat mengetahui mengapa semua ini terjadi. Aula itu menjadi sunyi ketika dia memikirkannya. Carlos melanjutkan, selama 10.000 tahun ini, tidak seorang pun diizinkan untuk membantu Anda. Siapapun yang membantu Anda adalah musuh Gunung Tiandao, dan Gunung Tiandao pasti akan membunuhnya. Julian, apakah kamu berani bertarung? Carlos berteriak keras. Mengapa tidak? Julian sangat marah ketika dia dipaksa berlutut. Carlos sekarang sedang bersikap agresif. Jika dia mundur dan masih berdiri di belakang Sarah, mengandalkan seorang wanita untuk perlindungan, apakah dia masih seorang pria? Dia menatap Carlos dan berkata dengan tegas, Carlos, kamu ingat ini, jika aku melarikan diri selama 10.000 tahun, jika aku memasuki alam dewa leluhur suatu hari, aku akan pergi ke Gunung Tiandao dan menghancurkanmu. Carlos tertawa terbahak-bahak, apakah kamu takut tidak memiliki kesempatan ini? Perburuan dimulai sekarang. Kamu punya waktu 3 hari untuk melarikan diri. Setelah 3 hari, aku akan mengirim murid Tiandao yang kuat untuk memburumu. Julian. Laura di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang tangan Julian, dengan kekhawatiran di wajah cantiknya. Makhluk-makhluk di tingkat 7 Kaisar Langit dikirim untuk memburu Julian. Meskipun tubuh Julian kuat, alamnya sendiri terlalu rendah. Bagaimana dia bisa bertahan hidup selama 10.000 tahun di bawah pengejaran Gunung Tiandao? Sarah juga menatapnya dengan ekspresi serius. Julian menatap Laura dan berkata dengan tegas, tidak semudah itu membunuhnya. Kakak ketujuh, jika aku bisa selamat, aku pasti akan pergi ke keluarga Hansel untuk berterima kasih karena telah membelaku hari ini. Leluhur pedang senior, terima kasih banyak hari ini. Aku akan membalas kebaikanmu suatu hari nanti. Sarah, tunggu aku. Aku berjanji padamu bahwa aku akan pergi ke keluarga Hansel dalam 10.000 tahun. Kemudian, dia menatap Carlos, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa, menghilang di Gunung Dewa Pedang. Bab 1697, Kondisi yang Menggoda. Julian pergi, dan hal terpenting baginya sekarang adalah melarikan diri. Dia tidak ingin mati, masih banyak hal yang belum dilakukannya. Carlos bertekad untuk membunuhnya, meskipun Jianzhu, Sarah dan orang kuat lainnya berdiri untuk menghentikannya. Tetapi, hal itu tetap tidak dapat dihentikan. Meskipun Carlos berjanji tidak akan mengambil tindakan sendiri, dia akan mengirim orang-orang kuat untuk memburunya. Kekuatan fisiknya berada di alam Kaisar Agung 5 hari, sedangkan orang kuat yang dikirim Carlos berada 2 tingkat lebih tinggi darinya, mencapai alam Kaisar Agung 7 hari. Apalagi yang mengejarnya bukan hanya 1 orang, melainkan ribuan orang. Yang perlu dia lakukan adalah melarikan diri secepat mungkin dan bersembunyi selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, dia akan aman. Saat ini, di aula utama Gunung Dewa Pedang. Leluhur pedang menatap Carlos dalam-dalam, tanpa banyak bicara, tubuhnya menghilang di tempat. Carlos melirik Sarah, tersenyum padanya, dan berkata, Sarah, aku pamit dulu. Setelah aku berurusan dengan Julian, aku akan pergi ke keluarga Hansel untuk meminta maaf atas namamu. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Di aula, hanya beberapa tetua, Sarah dan Laura yang tersisa. Kakak ke-8, Laura berkata dengan wajah cantiknya yang khawatir, sebaiknya kamu segera memikirkan solusinya. Meskipun Julian memiliki potensi besar, wilayah kekuasaannya tidak tinggi dan kekuatannya tidak kuat. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan selamat. Bagaimana dia bisa melarikan diri selama 10.000 tahun? Sarah juga tampak tak berdaya di wajahnya, dan berkata, apa yang bisa kulakukan? Dia adalah Tuan Muda Gunung Tiandao, putra penguasa alam semesta, dan penguasa alam semesta di masa depan. Siapa di alam semesta ini yang bisa melawannya? Bahkan jika aku tidak lemah, aku hanya bisa melindungi Julian untuk sementara waktu, tetapi bisakah aku melindunginya seumur hidup? Sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hush! Laura mendesah dalam-dalam.
Pada saat ini, Carlos telah kembali ke Gunung Tiandao. Setelah kembali ke Gunung Tiandao, dia segera mengeluarkan perintah, yaitu memburu Julian. Di bawah langit, makhluk hidup apapun di bawah alam delapan kaisar langit dapat memburu Julian. Jika ada yang membunuh Julian, ia akan diizinkan memasuki perpustakaan sutra Gunung Tiandao. Jika ada yang membunuh Julian, tidak peduli ras apapun ia dapat bergabung dengan Gunung Tiandao. Carlos ditempatkan di Gunung Tiandao dan mengeluarkan pesan. Berita ini datang dari Gunung Tiandao. Gunung Tiandao adalah inti alam semesta dan tempat suci untuk berkultivasi di hati banyak makhluk. Banyak makhluk dan banyak orang kuat ingin memasuki Gunung Tiandao. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang kuat yang memperhatikan setiap gerakan Gunung Tiandao. Carlos mengirimkan pesan tersebut, dan pesan itu menyebar ke seluruh dunia manusia dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian menyebar ke seluruh alam semesta dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, potret Julian juga dirilis. Pada saat ini, Julian sudah jauh dari dunia manusia. Dia tahu bahwa dengan keadaan dan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia manusia. Meski 10.000 tahun terasa sangat lama, bagi orang yang punya kekuatan super, itu hanya sekejap mata. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah pergi ke daerah yang jarang penduduknya dan mencari tempat untuk bersembunyi. Selama dia bisa bersembunyi selama 10.000 tahun, dia akan baik-baik saja. Dia meninggalkan dunia manusia, menerobos kehampaan, dan memasuki alam semesta yang luas. Dia muncul di dunia yang tidak dikenal di alam semesta. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini. Julian memasuki planet itu. Lingkungan di planet ini sangat keras. Salju turun dengan lebat, seluruh dunia tertutup warna putih, dan turbulensi antariksa terus-menerus muncul di langit. Julian datang ke dunia ini dan muncul di gunung bersalju. Dia berhenti sejenak. Duduk di puncak gunung, bersila di atas sepotong batu es. Sambil menatap ke kejauhan, aku berpikir keras. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mungkinkah itu benar-benar tersembunyi selama 10.000 tahun? Dia berpikir untuk bertarung langsung dan menghadapi para pengejar itu. Namun, tingkat kekuatannya terlalu rendah. Dengan tubuh fisiknya di tingkat Kaisar Agung Lima Surga, dia tidak cukup kuat untuk melawan orang-orang kuat yang dikirim oleh Carlos. Kalau wilayah kekuasaannya cukup tinggi dan sepadan dengan kekuatan fisiknya, maka semua masalah itu tidak akan menjadi masalah. Kalau tingkatan dan kekuatan fisiknya sepadan, dia punya keyakinan penuh bahwa tak peduli siapapun mereka, tak peduli apapun jenis kejeniusan mereka, asalkan mereka 2 tingkatan lebih tinggi darinya, dia punya kemampuan untuk membunuh mereka semua. Ah! Julian meraung. Raungan itu bergema, dan gelombang suara yang mengerikan menyapu, menghancurkan gunung-gunung bersalju di sekitarnya dan menyebabkan longsor. Dia merasa dirugikan. Saya tidak pernah merasa sekesal ini selama bertahun-tahun sejak debut saya. Dia selalu menjadi orang yang menghancurkan orang lain, tetapi sekarang dia yang dihancurkan dan terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Kepalkan tangan Anda. Keinginan untuk menjadi lebih kuat di hatiku semakin kuat. Keyakinan untuk menjadi lebih kuat pun tumbuh semakin kuat. Carlos, tunggu saja aku. Suatu hari, jika aku memasuki alam dewa leluhur, aku pasti akan pergi ke Gunung Tiandao dan membunuhmu. Julian meraung dengan marah. Setelah kemarahannya, Julian menjadi tenang sementara. Marah sekarang tidak ada gunanya. Dia perlu mengubah kemarahan di hatinya menjadi motivasi untuk berkultivasi. Tanpa ragu-ragu, dia membentuk formasi waktu di sekelilingnya, mengunci dirinya dalam formasi waktu tersebut, dan memulai babak baru kultivasinya. Sekarang, tingkatan tertinggi yang telah dicapainya adalah ilmu pedang. Ilmu pedang telah diintegrasikan 3 kali. Sekarang, yang ia inginkan adalah memasuki alam kuasi kaisar dengan ilmu pedang sesegera mungkin. Dia duduk bersila di tanah, dan sebuah tanda muncul di antara kedua alisnya. Tanda ini adalah tanda pedang. Segel pedang itu berisi warisan seumur hidup leluhur pedang, yang merupakan warisan yang diperolehnya ketika dia berada di 7 bintang pembunuh sebelum dia datang ke zaman kuno. Dia tenggelam dalam proses pencerahan. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menyerap kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan keilahiannya. Untuk mempercepat penyerapan, dia langsung mengaktifkan kemampuan sihir pembalikan 5 elemen. 5 elemen kekuatan ilahi muncul dan berkumpul di atas kepalanya, membentuk formasi terbalik. Formasi ini dengan gila-gilaan menyerap energi dunia ini. Setelah energi memasuki tubuh, energi tersebut secara bertahap diubah menjadi berbagai kekuatan ilahi. Perlahan-lahan, energi pedang yang cemerlang muncul di sekitar tubuh Julian. Energi pedang ini mengelilinginya, dan auranya menjadi semakin kuat. Sementara Julian menyendiri di dunia yang tidak dikenal, dunia luar berubah total. Sekarang, seluruh alam semesta tahu bahwa Carlos telah memerintahkan perburuan Julian. Bergabunglah dengan Gunung Tiandao, dan perpustakaan sutra Gunung Tiandao terbuka untuk dilihat. Kondisi yang ditawarkan Carlos terlalu menggiurkan. Ini cukup untuk menarik banyak orang kuat untuk memburu Julian. Apakah kalian sudah mendengar bahwa Tuan Muda Gunung Tiandao telah mengeluarkan perintah untuk memburu Julian? Siapapun yang membunuh Julian dapat menjadi murid Gunung Tiandao, dan paviliun sutra Gunung Tiandao terbuka untuk ditonton oleh siapa saja. Siapakah Julian ini? Apakah dia layak menerima perintah Carlos untuk memburunya?
Aku tidak tahu dari mana asal-usulnya, tetapi ku dengar saat dia mengamati bunga dao dikunci, dia menyadari 5 dao besar dan mengolah keilahian 5 dao besar. Kerajaannya tidak tinggi. Rumor mengatakan bahwa dia hanya berada di alam 3 dalam 1 dari dao ilahi. Namun, kekuatan fisiknya telah mencapai alam Kaisar Agung 5 hari. Carlos telah memerintahkan agar siapapun yang memiliki kekuatan fisik 2 tingkat lebih tinggi dari Julian dapat memburunya. Berita itu tersebar luas dan seluruh jagat raya membicarakannya. Julian, aku akan membunuhnya. Gunung Tiandao, aku sedang dalam keadaan meditasi. Bahkan jika Julian melarikan diri ke ujung bumi, aku akan menemukannya. Murid dan orang jenius dari beberapa sekte super di seluruh alam semesta keluar dari pengasingan dan mengancam akan membunuh Julian. Tetapi Julian tidak tahu bahwa para jenius di seluruh dunia siap bergerak dan ingin menghancurkannya. Bab 1698, memasuki Kaisar Semu, musuh tiba. Pada saat ini, Julian sedang berkonsentrasi memahami jalan pedang. Keilahian pedangnya telah diintegrasikan 3 kali. Sekarang dia mengaktifkan formasi terbalik 5 elemen dan dengan gila-gilaan menyerap energi langit dan bumi. Kekuatan keilahian pedangnya meningkat dengan cepat. Tanpa disadari, dia telah mencapai puncak tingkat ketiga Hedao dan kini dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Semu. Selama Anda mengambil langkah terakhir, Anda akan menjadi Kaisar Semu. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekujur tubuhnya, mengelilinginya. Pada saat ini, Julian seperti senjata dewa yang terhunus, dengan aura yang mengerikan di tubuhnya. Auranya terus tumbuh lebih kuat. Apa itu Kaisar Semu? Setelah mengolah keilahian dan mencapai dao sebanyak 3 kali, maka keilahian yang diolah akan dipisahkan. Setiap kali terpisah, ia akan memperoleh keilahian yang identik. Setelah 9 kali diferensiasi, ia akan menjadi Kaisar Kuasi 9 kesengsaraan. Akhirnya, gabungkan atribut-atribut keilahian yang identik dan berbeda untuk membentuk segel dao, maka Anda akan memasuki wilayah Kaisar Agung. Setelah memasuki alam kuasi Kaisar, asalkan seseorang punya kekuatan yang cukup, ia dapat dengan mudah menjadi Kaisar. Namun, setelah memasuki alam kuasi Kaisar, setiap kali keilahian dibedakan, itu akan menimbulkan kesengsaraan surgawi, dan kesengsaraan surgawi menjadi semakin kuat. Semakin tinggi alam, semakin mengerikan kesengsaraan surgawi itu. Secara umum, kultivator yang telah memasuki alam kuasa Emperor tidak akan terburu-buru memasuki alam berikutnya, tetapi akan bertahan di satu alam untuk waktu yang lama. Hanya setelah mereka benar-benar siap, mereka akan memasuki alam berikutnya. Pada saat ini, Julian sudah berada di ambang menjadi Kaisar Semu, dan sifat keilahiannya sudah menunjukkan tanda-tanda diferensiasi. Namun, pada saat ini, wush! Sebuah retakan muncul di kehampaan di depan gunung salju tempat dia berada. Dengan munculnya retakan tersebut, 3 biksu muncul di kehampaan. Mereka adalah 3 pria, yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun, semuanya mengenakan jubah abu-abu. Saudaraku, Julian seharusnya ada di sini, kan? Benar sekali. Menurut berita dari Gunung Tiandao, Julian melarikan diri ke dunia tak berpenghuni ini. Biarkan aku merasakannya. Selagi berbicara, lelaki itu mulai merasakan area tersebut. Yang satunya lagi bersemangat untuk bergerak dan berkata, asalkan kita bisa membunuh Julian, maka kita bertiga bersaudara bisa bergabung dengan Gunung Tiandao. Tepat di depan. Pria terkemuka menunjuk ke depan. Pada saat ini, Julian sedang berlatih, dia sedang memahami ilmu pedang. Sebuah tanda aneh muncul di antara kedua alisnya, dan di dalam tandanya, pemahaman leluhur pedang tentang ilmu pedang terus berubah. Pemahamannya tentang kendo menjadi semakin mendalam. Boom! Pada saat itu, terdengar suara keras dari langit dan bumi. Sebuah sambaran petir jatuh dari langit dan langsung menyambar Julian. Ini adalah guntur kesengsaraan. Julian akan memasuki alam kuasa Emperor, dan dengan demikian menarik kesengsaraan surgawi. Namun, ini hanyalah kesengsaraan alam kuasa Emperor, dan tubuh fisik Julian telah mencapai alam Kaisar Agung 5 surga. Petir itu sama sekali tidak dapat membahayakan dirinya. Dengan munculnya guntur malapetaka pertama, awan malapetaka muncul di langit. Hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk awan, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di antara awan. Setelah ketiga biksu itu muncul di daerah ini, mereka langsung berhenti. Kakak tertua berkata, seharusnya Julian yang sedang mengalami kesengsaraan. Dia telah memasuki alam kuasi Kaisar. Jangan khawatir, tunggu sampai dia menyelesaikan kesengsaraannya. Jika kita ingin ikut campur, itu sama saja dengan mengganggu kesengsaraan Julian. Kemudian kesengsaraan itu akan menargetkan kita. Dua lainnya mengangguk. Bencana kuasi Kaisar Julian muncul. Petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan membombardirnya, namun tidak menyebabkan luka apapun padanya. Dengan munculnya kesengsaraan surgawi, keilahian pedangnya juga berubah, dan kekuatan pedangnya juga meningkat. Bencana kuasi Kaisar ini datang cepat dan berlalu cepat. Setelah sekian lama, Julian perlahan membuka matanya, dan energi pedang meledak dari pupilnya, langsung merobek kehampaan. Dia perlahan berdiri dari tanah dan menyebarkan formasi waktu di sekujur tubuhnya. Dia sudah merasakan ada 3 makhluk hidup di depannya. Dia berdiri di puncak gunung bersalju, memandang ketiga pria di udara di depannya, dan berada dalam kondisi waspada penuh.
Ia tahu bahwa ketiga orang ini pasti ada di sini untuk membunuhnya dan pertempuran sengit pasti akan terjadi. Rasakan alam milik ketiga orang itu. Alamnya tidak begitu tinggi, hanya alam Kaisar Agung 5 hari, yang mirip dengan kekuatan fisiknya. Alam Kaisar Langit 5 sebenarnya bukan apa-apa di zaman dahulu, tetapi di era saat ini, itu jelas merupakan eksistensi yang mengerikan, eksistensi yang pasti bisa menghancurkan satu pihak. Potret Julian telah dirilis. Begitu ketiganya melihat Julian, mereka mengonfirmasi identitasnya. Mereka bertiga berjalan menuju Julian di udara dan muncul 1000 meter jauhnya darinya. Julian, menyerahlah dengan patuh, sehingga kamu masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Begitu kami bertindak dan menghancurkan jiwamu, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Sang bos berbicara, suaranya keras dan jelas. Jika lawannya berada di level Kaisar Agung Langit ke-7, Julian pasti akan melarikan diri. Namun, dia tidak menganggap serius alam Kaisar Agung 5 surga. Dia memandang ketiga orang itu dengan acuh tak acuh dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa makhluk hidup akan datang kepadaku secepat ini. Sekarang kalian sudah di sini, jangan pergi. Ini adalah tempat pemakaman untuk kalian bertiga. Julian sudah sangat marah, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang setelah tiga makhluk itu datang kepadaku, aku akan mulai dengan mereka. Haha. Julian, kamu terlalu gila. Bahkan jika tubuh fisikmu telah mencapai level 5 Kaisar Langit, alammu terlalu rendah. Kami bertiga bersaudara semuanya berada di level 5 Kaisar Langit. Mudah bagi kami untuk membunuhmu. Saudara-saudara, mengapa membuang waktu berbicara dengannya? Bunuh saja dia. Tiba-tiba aura mengerikan menyeruak keluar dari mereka bertiga. Aura milik alam Kaisar Agung datang menghancurkan, membawa serta kekuatan yang besar. Di bawah tekanan aura yang kuat, gunung-gunung yang tertutup salju di sekitarnya mulai runtuh dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Menghadapi tiga pria kuat setingkat Kaisar Agung 5 surga, Julian mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, suatu kekuatan dahsyat merasuki daging, darah, dan tulangnya, dan kekuatan dahsyat itu memenuhi seluruh tubuhnya. Pergilah ke neraka. Julian tiba-tiba menjadi murka, melangkah ke udara, menyerbu keluar dengan cepat, mengepalkan tinjunya, dan menghantam ke arah tiga orang yang ada di depannya. Tubuh fisik Kaisar Agung 5 surga cukup mengerikan. Tidak ada gerakan aneh, hanya kekuatan fisik murni. Satu pukulan dapat membuka langit dan satu pukulan dapat membelah bumi. Dengan satu pukulan, kekosongan mulai berputar, dan kekuatan fisik murni menghancurkan ketiga orang itu. Terdengar suara mendengus dingin. Anak tertua dari ketiganya melangkah lebih dulu. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan mengerikan muncul di telapak tangannya untuk menahan serangan Julian. Di satu sisi adalah kekuatan Tao, di sisi lain adalah kekuatan fisik murni. Kedua pria itu saling bertukar pukulan. Boom! Tiba-tiba, kekosongan itu terbelah, dan sisa-sisa pertempuran menyebar seperti riak-riak di air, menghancurkan segalanya dimanapun ia lewat. Lawan itu terdorong mundur oleh kekuatan yang mengerikan itu, darahnya mendidih dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan darah, dengan rasa ngeri di dalam hatinya. Julian hanya mundur beberapa langkah sebelum dia menenangkan diri. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke udara dan menyerbu ke depan, ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh salah satu dari ketiga orang itu. Pada saat ini, dua lainnya menyerang Julian dari kedua sisi. Julian mengangkat tangannya dan menerima serangan dari kedua pria itu. Pada saat ini, dia dihancurkan oleh dua kekuatan. Meskipun tubuhnya berada di level Kaisar Agung 5 surga, dia tidak tahan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda retak. Terlebih lagi, begitu pertempuran dimulai, luka-luka di Dao Surgawi dalam tubuhnya akan terpicu, menyebabkan ekspresinya berubah kesakitan. Pada saat ini, pria yang dipukul mundur itu bergegas mendekat dan muncul di hadapan Julian dalam sekejap. Dia menyerang dengan ganas, dan kekuatan yang mengerikan menghantam dadanya. Sekalipun tubuhnya berada di alam Kaisar Agung 5 surga, dadanya bengkok dan cacat, serta seteguk besar darah muncrat keluar dari mulutnya. Bab 1699, Pemenggalan Kepala. Julian diserang dari kedua sisi dan dipukul dari depan. Dia sudah terluka, dan sekarang trauma Dao Surgawi di tubuhnya terpengaruh. Kekuatan Dao Surgawi mengalir liar di tubuhnya, dan untuk sesaat, dia tidak tahan. Pergi! Julian tiba-tiba berteriak. Cahaya ungu muncul. Pedang ilahi Ziwei muncul di depannya, dan kemudian dia tiba-tiba menarik telapak tangannya, tubuhnya bergerak cepat, menghindari serangan dari dua orang itu, dan langsung muncul di depan pedang ilahi Ziwei. Sambil memegang pedang Ziwei, dia mundur ke kejauhan. Dia memegang pedang Ziwei di tangannya, terengah-engah, dengan tetesan darah mengalir di dahinya. Brengsek. Dia mengutuk. Dia sudah terluka, dan jika dia terus bertarung seperti ini, bahkan jika dia tidak dibunuh oleh musuh, dia akan dihancurkan oleh kekuatan Dao Surgawi di tubuhnya. Di kejauhan, ketiga bersaudara itu menatap pedang Ziwei di tangan Julian dengan keraguan dalam ekspresi mereka. Sebagai makhluk kuat di alam Kaisar Agung 5 surga, mereka mengetahui tentang pedang ilahi Ziwei dan mengetahui bahwa itu adalah pedang leluhur pedang. Pedang pribadi master pedang itu menakutkan. Untuk sesaat, mereka bertiga tidak berani bertindak gegabah. Bos, apa yang harus kita lakukan?
Salah satu dari mereka bertanya, anak ini memiliki pedang leluhur pedang bintang ungu. Kekuatannya mungkin akan meningkat pesat. Bos berpikir sejenak dan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita bertiga pasti bisa membunuhnya jika bekerja sama. Tidakkah kau lihat ekspresinya? Pasti ada beberapa luka lama di tubuhnya. Ayo kita pergi bersama dan membunuhnya. Oke. Mereka bertiga menyerang lagi. Julian memegang pedang Ziwei, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kekuatan Dewa Pedang di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya dan dipadukan dengan kekuatan fisiknya, kekuatannya meningkat pada saat ini. Namun, kekuatan Dewa Pedang terlalu lemah untuk memungkinkannya mencapai level Kaisar Agung 6 Surga. Kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Mati. Ekspresi Julian tampak muram. Begitu dia mengucapkan kata kematian, tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi bayangan sisa. Kemudian, langit dipenuhi bayangan Julian. Setiap bayangan membawa kekuatan yang menakutkan. Ilmu pedang tingkat kedua. Ekspresi ketiga orang itu sedikit berubah. Mereka tahu betul kengerian ilmu pedang tingkat kedua, dan tidak berani ceroboh. Mereka dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan kekuatan mengerikan itu membentuk perisai pelindung di permukaan tubuh mereka. Di area ini, bayangan semakin banyak. Ketika bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama, Julian telah muncul di depan salah satu dari mereka. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergabung, teknik pedang yang berbeda bergabung bersama, mengeluarkan kekuatan yang bukan milik wilayah Julian. Dikombinasikan dengan pedang ilahi Ziwei, kekuatan ini sangat kuat. Pertahanan kekuatan penuh dari Kaisar 5 Hari yang kuat. Namun, perisai pelindung yang dibentuk oleh kekuatannya hancur dalam sekejap. Pedang Dewa Ziwei menembus tubuhnya. Pada saat menusuk, cahaya pedang yang cemerlang meledak dari pedang Dewa Ziwei, dan cahaya pedang melesat keluar. Tubuh fisik makhluk kuat di tingkat Kaisar Agung 5 Surga ini hancur dalam sekejap, bahkan jiwanya rusak parah, dan terus-menerus melarikan diri. Apakah kamu berhasil lolos? Julian dipenuhi dengan niat membunuh. Ketiga orang ini ingin membunuhnya, dan dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pedang Dewa Ziwei berubah menjadi aura pedang yang mengerikan, yang dipenuhi aura pembunuh. Aura pedang itu menyerang jiwa, dan dalam sekejap, jiwa itu hancur. Dua orang lainnya tercengang. Seorang Kaisar 5 Langit musnah begitu saja. Pada saat ini, dua orang yang tersisa tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, dan gagasan untuk melarikan diri mulai muncul di hati mereka. Tetapi bagaimana Julian bisa membiarkan mereka lolos? Mengaktifkan kutukan. Selama kurun waktu ini, pemahamannya tentang teknik kutukan menjadi sangat kuat, dan dia juga telah mempelajari banyak keterampilan sihir dari teknik kutukan, termasuk pengurungan dan penyegelan. Dia memenjarakan dua orang yang tersisa dan menyegel tempat itu. Akan tetapi, mereka berdua berada di alam Kaisar Agung 5 Hari dan mereka dengan mudah melepaskan diri dari ikatan Julian dan menghancurkan segel area ini. Namun, ketika para pejuang yang tiada taraf bertarung, kemenangan atau kekalahan hanya masalah sesaat. Pada saat disegel, Julian melakukan suatu gerakan. Dengan ilmu pedang tingkat pertama, dia sekali lagi membunuh orang kuat di alam Kaisar 5 Surga. Yang tersisa telah melarikan diri, tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri di depan Julian, yang mengendalikan jalan waktu dan ruang. Julian merasakan fluktuasi di ruang angkasa dan mengejarnya, muncul di depan Kaisar 5 Langit dan menghalangi jalannya. Melihat Julian yang kejam, pria itu ketakutan. Dia memohon belas kasihan pada waktunya, dengan berkata, Julian, aku salah, aku tahu aku salah, tolong beri aku kesempatan. Julian berkata dengan ekspresi dingin, karena kamu ada di sini, kamu seharusnya memikirkan konsekuensinya. Mendengar ini, ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi suram. Julian, kau memaksaku melakukan ini. Pria itu berencana untuk bertarung sampai mati. Segel daunnya terwujud. Itu adalah segel dao berbentuk berlian yang memancarkan kekuatan dahsyat. Pada saat ini, segel dao menunjukkan tanda-tanda retak. Julian tahu bahwa dia akan menghancurkan segel dao miliknya sendiri. Saat segel dao retak, kekuatan pria itu menjadi semakin kuat, tetapi pada saat kritis ini, waktu di area ini mulai berbalik. Anda. Pria itu terkejut. Sementara dia masih terkejut, Julian sudah maju menyerang dengan pedang di tangannya. Waktu berlalu, dan saat segel dao dipulihkan, pria itu sudah kehilangan keberanian untuk bertarung. Sebelum dia sempat bereaksi, dia ditusuk oleh pedang. Tubuhnya hancur, dan bahkan jiwanya pun terpenggal. Pertarungan telah berakhir. Julian menyimpan pedang Ziwei dan terus bernapas dengan berat. Dia menatap kekosongan itu lalu cepat-cepat pergi tanpa ragu-ragu. Sebab, fakta bahwa ketiga orang ini berhasil menemukannya berarti keberadaannya telah terbongkar dan ia harus pergi. Jika ada orang kuat lain yang muncul, ia tidak akan bisa melanjutkan pertarungan mengingat kondisi fisiknya. Setelah Julian pergi, wilayah itu kembali damai, hanya suasana pertempuran yang tersisa. Tidak lama setelah dia pergi, retakan muncul di kehampaan dunia ini, dan seorang pria kuat turun ke dunia ini lagi. Apakah aku terlambat? Ada jejak pertempuran. Tampaknya orang kuat telah menemukan Julian terlebih dahulu. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia seharusnya dibunuh oleh Julian. Julian pergi.
Dia menggunakan kekuatan waktu dan ruang untuk menerobos kehampaan, muncul di area yang sangat jauh, dan sekali lagi memasuki bagian terdalam alam semesta yang luas. Dia menemukan tempat tak berpenghuni dan duduk bersila di atas reruntuhan, mencoba mengaktifkan kekuatan gelap dalam tubuhnya dan menekan trauma Dao surgawi di tubuhnya. Dia tidak bernapas lega sampai trauma pada Tian Dao teratasi. Dia mengulurkan tangan dan menyeka keringat di dahinya. 3 Kaisar Agung 5 hari telah membuatku sangat malu. Apa yang harus kulakukan jika aku bertemu Kaisar Agung 7 hari? Julian tampak serius. Dia tidak tahu kondisi apa yang diajukan Carlos agar orang-orang terkuat di dunia memburunya, tetapi dapat dibayangkan bahwa begitu Tuan Muda Gunung Tiandao membuka mulutnya, semua orang kuat di dunia akan disingkirkan. Juga, bagaimana posisi saya terbongkar? Julian bingung. Dia baru saja tiba di dunia yang tidak dikenal dan belum berlatih lama ketika musuh mendatanginya. Mungkinkah ada orang super kuat yang sedang mencari keberadaanku? Jika itu benar, maka mulai sekarang, kemanapun aku pergi, akan ada orang kuat yang mencariku. Julian sedang berpikir dan merenung. Berpikir tentang cara hidup selama 10.000 tahun. Melarikan diri begitu saja bukanlah ide yang bagus. Yang perlu kami lakukan sekarang adalah meningkatkan level kami secepat mungkin. Jika dia memasuki alam Kaisar Agung, ditambah dengan kekuatan fisiknya, dia tidak akan takut bahkan terhadap orang kuat yang datang ke alam Kaisar Agung 7 hari. Bab 1700, menyerap kekuatan Guntur. Melarikan diri saja tidak akan berhasil. Julian ingin melawan dan membunuh makhluk-makhluk yang mengejarnya. Selama lebih banyak makhluk yang mengejarnya mati, tidak ada makhluk yang berani mengejarnya. Akan tetapi, jika Anda ingin membunuh serangkaian makhluk, hal pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Seni pedang telah memasuki wilayah kuasi kaisar dan terbagi menjadi dewa seni pedang kedua. Selanjutnya, akan jauh lebih mudah untuk meningkatkan ranah ilmu pedang. Anda hanya perlu terus-menerus menyerap energi langit dan bumi dan meningkatkan kekuatan keilahian ilmu pedang. Selama kekuatannya mencukupi, Anda dapat membedakan lagi. Diferensiasi lain berarti terobosan lain. Julian menarik napas dalam-dalam. Keinginan untuk menjadi lebih kuat pun tumbuh semakin kuat. Dia mengamati dunia sekilas. Ini juga dunia yang telah ditinggalkan entah sudah berapa tahun. Kekuatan dunia ini sangat dahsyat. Itu bukan energi murni dan tidak cocok untuk diserap makhluk hidup. Namun dia tidak peduli. Dia memperluas indera spiritualnya dan mengamati dunia. Setelah merasakan area dengan energi paling ganas di dunia ini, tubuhnya berkelebat dan muncul di area ini. Di wilayah ini, retakan terus tampak di langit. Ini sisa dari pertempuran beberapa tahun lalu. Julian sekilas tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, dunia ini sangat makmur, namun kini telah hancur. Pikiran Julian bergerak, dan ketuhanan 5 elemen muncul, membentuk formasi pembalikan 5 elemen, dengan gila-gilaan menyerap energi kekerasan di dunia. Segera setelah itu, teratai hitam di dalam tubuh juga terbang keluar. Teratai hitam adalah teratai kelahirannya, yang memiliki kekuatan misterius. Karena kekuatannya terlalu aneh, ia jarang menggunakannya. Namun sekarang ia ingin menjadi lebih kuat dan tidak mempedulikannya lagi. Teratai hitam berubah wujud menjadi kabut hitam, yang menyapu kemana-mana, dengan ganas menyerap dan melahap energi dahsyat dari kehampaan. Setelah menelannya, kekuatan di dalam teratai hitam juga diubah menjadi kekuatan Dewa Pedang Julian. Pada saat yang sama, Julian tidak melupakan dewa lainnya dan membagi sebagian kekuatan kepada mereka. Meskipun saat ini aku mengambil jurusan ilmu pedang, aku tidak bisa mengabaikan dewa-dewi lainnya. Dengan formasi pembalikan 5 elemen, teratai hitam, dan keahliannya sendiri, Julian menyerap energi langit dan bumi dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kekuatannya meningkat pada tingkat geometris. Dia berlatih dalam formasi waktu. Tak lama kemudian, kekuatan Dewa Pedang mencapai puncaknya, mencapai titik di mana Dewa Pedang dapat dibedakan lagi, mencapai ranah terobosan lainnya. Julian memilih untuk menerobos. Pada saat ini, Dewa Pedang dalam tubuh berangsur-angsur berdiferensiasi, dan Dewa Pedang ketiga pun muncul. Pada saat itu, awan bencana bermunculan di langit, awan tersebut mengandung guntur bencana yang dahsyat. Senang datang. Julian tertawa keras. Menghadapi guntur, dia sama sekali tidak takut. Teratai hitam muncul, berakar di awan, dan mulai menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi. Kekuatan malapetaka surgawi memasuki tubuhnya bersama dengan bunga teratai, dan sebagian guntur malapetaka juga diserap. Guntur malapetaka terus merajalela di tubuh Julian, menghancurkan tubuhnya. Akan tetapi, guntur sebesar ini tidak dapat menyebabkan bahaya berarti padanya. Dia secara paksa menyerap kekuatan guntur dan mengubahnya menjadi kekuatan keilahiannya sendiri. Kekuatan setiap keilahian dalam tubuh sedang melonjak. Kekuatan guntur terlalu besar. Ketuhanan Yin yang telah mencapai ambang integrasi kedua. Ketuhanan 5 elemen telah mencapai ambang tahap integrasi kedua. Keilahian 5 Tao besar juga mencapai ambang tahap integrasi kedua. Dan Dewa Terkutuk itu juga telah mencapai ambang integrasi tingkat ketiga. Satu-satunya yang belum ditingkatkan adalah keilahian yang gelap. Hal ini dikarenakan kekuatan dunia terang tidak mampu menambah kekuatan Dewa Kegelapan. Haha. Julian tertawa terbahak-bahak. Bencana ini datang tepat pada waktunya.
Kekuatan kesengsaraan surgawi sangat kuat, tetapi sekarang telah menjadi energi baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Guntur menyambarnya, namun dia tertawa. Saat dia tertawa, Dewa Pedang itu terbelah lagi, dan dia juga memasuki alam kuasi kaisar bencana kedua. Alamnya meningkat dengan sangat cepat. Kau tahu, baru beberapa saat sejak dia menerobos ke alam kuasi kaisar. Penderitaan berhasil diatasi, terobosan berhasil, dan awan penderitaan di langit juga menunjukkan tanda-tanda menghilang. Namun, Julian tidak ingin awan malapetaka itu lenyap, jadi dia secara paksa menggunakan jalur ruang angkasa untuk menjebak awan malapetaka di langit, mencegahnya menghilang, dan memberinya energi terus-menerus. Meski jalur luar angkasa itu ajaib, ia tidak dapat menjebak awan bencana. Rencananya gagal. Awan bencana menghilang. Dia membubarkan formasi waktu, berdiri dari tanah, mengaktifkan teknik rahasia, dan semua kekuatan ilahi di tubuhnya berubah menjadi kekuatan yang berbeda. Kekuatan ini menyatu dengan kekuatan tubuh fisiknya. Julian merasa bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun aku sangat kuat, aku tetap tidak bisa mengalahkan Kaisar Enam Langit. Jika semua dewaku bisa mencapai level Kaisar Semu, dan semua kekuatan dewaku diintegrasikan bersama, aku seharusnya bisa melawan Kaisar Enam Langit. Julian pernah memperoleh kekuatan tingkat dewa leluhur. Dia juga memiliki pemahaman tentang kekuatan berbagai Kaisar Agung. Dia juga mengevaluasi kekuatannya sendiri. Kekuatan keilahian belum begitu kuat. Akan tetapi, begitu seseorang mencapai tingkat Kaisar Semu 9 kesengsaraan dan menggabungkan semua sifat ketuhanan yang berbeda ke dalam segel Dao, sifat ketuhanan tersebut akan berevolusi menjadi segel Dao, dan saat itulah kekuatannya akan meningkat pesat. Begitu Julian mengembangkan seluruh keilahiannya menjadi segel Dao, ia akan memiliki lebih dari selusin segel Dao. Saat itu, bahkan jika ia hanya berada di level Kaisar Agung satu hari, kekuatan yang dilepaskannya akan sangat mengerikan. Dia juga memiliki pemahaman umum tentang hal ini. Kaisar satu hari dengan 2 segel Dao hampir tidak dapat bertarung melawan Kaisar 2 hari dengan 1 segel Dao. Julian menantikan hari itu. Saya berharap semua dewa saya bersatu dengan Tao 3 kali dan mulai berdiferensiasi menjadi dewa-dewa baru. Saya berharap semua dewa saya berevolusi menjadi segel Tao. Jika menyangkut Anda, itulah awal mula kekekalannya. Segalanya sekarang sedang membuka jalan menuju kekebalan. Waktu. Sekarang aku butuh waktu untuk menyadari kebenarannya. Julian sangat membutuhkan waktu. Dewa Pedang sudah menjadi Kaisar Kuasi 2 kesengsaraan, jadi wilayahnya saat ini juga dapat dianggap sebagai Kaisar Kuasi 2 kesengsaraan, tetapi wilayah dewa lainnya terlalu lemah. Setelah melihat sekilas sekeliling dan tidak merasakan ada makhluk hidup yang masuk, tubuh Julian menghilang dari tempatnya, dan sesaat kemudian, ia telah memasuki Istana Abadi. Begitu dia muncul, roh senjata itu pun muncul. Pemilik. Roh senjata itu berbicara dengan penuh hormat. Julian mengangguk pelan dan berkata, aku akan datang ke Istana Abadi untuk menyendiri sejenak dan memperoleh pencerahan di Istana Abadi. Roh senjata itu berkata, di Perpustakaan Sutra, ada buku-buku tentang pemahaman semua jalan di dunia. Buku-buku ini dikumpulkan oleh Kaisar Agung Jinghong saat itu. Kecuali 5 jalan agung dan jalan kutukan, pada dasarnya semua jalan lainnya disertakan. Baiklah, saya mengerti. Julian mengangguk. Kemudian dia bergegas pergi ke Perpustakaan Sutra Istana Abadi. Di lantai 8 Perpustakaan Sutra, dia menemukan banyak buku kuno. Inilah pemahaman Tao oleh beberapa orang kuat setingkat Kaisar. Dengan buku-buku kuno ini, akan sangat membantu pencerahan Julian. Julian menemukan buku-buku tentang pemahaman Dao Yin Yang dan buku-buku tentang pemahaman Dao 5 elemen. Kemudian, ia langsung membuat formasi waktu di Perpustakaan Sutra, mengunci diri dalam formasi waktu, dan mulai mengamati wawasan para pendahulu kuno tentang Dao. Bersambung.